Hello guys, welcome to back my channel L Vlog Lutfi Hardi Wijaya Vlogger. Nah, kali ini gua mau share tentang algoritma perhitungan jam tayang YouTube guys. Karena di sini gua kemarin di YouTube kreator tuh pernah ngalamin kayak gini guys. Dari subscriber, dari viewers, dari jam tayang gua berkurang. Nah, contoh kayak subscriber nih. Gua kemarin kan pas sekarang hari apa sih? Hari Minggu, Sabtu, Jumat nih guys. Gue cerita sedikit ya. Pas hari Jumat itu gua subscriber tuh 1260. Gua udah 60 nih pas hari Jumat tuh. Nah, tiba-tiba subscriber gua turun jadi 1240. Nah, kenapa itu turun? Nanti gua akan jelasin cara algoritma perhitungan YouTube guys. Nah, di sini juga gua berkurang nih dari segi jam tonton yang di strategi gue bermain Lancelot nih. Tadinya kan gua udah 340 penonton. Tiba-tiba pas gua cek di hari Sabtu tuh si jam tayang tuh turun guys. Jadi 85 jam tayang, jam tonton lah, viewers gitu. Nah, dari jam tayang gue juga berkurang nih dari sini guys. Kemarin tuh pas hari Sabtu. Nah, dari sini tuh tadinya tuh gue di hari Sabtu tuh gue udah 3240. Nah, terus gue pas cek hari kemarin tuh, kenapa gue nggak review hari kemarin ya, gue lagi sibuk guys, lagi ada kerjaan kemarinnya. Makanya gue record sekarang ini juga malam sih. Nah, di jam waktu tonton ini tuh gua tuh kemarin tuh Minggu, Sabtu tuh, pas hari Sabtu tuh gua tuh udah 3250. Pas gua cek di hari Minggu tadi turun jam tayang gua jadi 3058. Kenapa sebabnya gitu? Yo, sekarang gua mau jelasin algoritma perhitungan YouTube yang ngelakuin sub for sub sama yang ngelakuin trik dan tips itu bakal kebaca semua guys sama algoritma perhitungan YouTube sama kita lebih cerdas YouTube gitu. Kalau menurut gua ya, udah ada gitu perhitungannya mulai dari FB sub for sub, terus pakai U channel yang kayak gini nih guys. U channel tuh gua tunjuk ya. Nih U channel. Nah, kayak gini nih. Nah, yang pakai kayak gini jadi semua udah kebaca ada di YouTube itu di faktor internal ya. Oke. Sekarang gua mau jelasin langsung aja ke YouTube-nya ya guys. Aduh, salah ngetik, sorry guys. Nah, sekarang kita kalau mau ngecek yang kita terkena spam tuh pasti itu akan dikurangin tuh. Kita pertama klik ke Chrome, kita cari www.youtube dulu, youtube.com. Oke. Nah guys, bentar, gua youtube.com. Di sini udah masuk akun gua. Nah, di sini gua klik yang ada gambar YouTube kalian, lalu di sini klik YouTube Studio guys. Bentar guys, YouTube Studio. Di sini kalian klik simbol analisis. Bentar guys, sinyalnya sorry agak lemot soalnya gue udah nggak lama record video tuh ya, udah hampir 4 hari 5 hari lah, 4 hari 3 hari ya, karena gue nunggu saldo dari prakerja gue turun gitu. Tapi sampai sekarang belum turun, makanya gue belum beli kuota. Nah, di sini diklik di jangkauan nih guys buat ngecek performa YouTube kita tuh. Nanti YouTube tuh bakal tahu gitu performa YouTube kita tuh dipengaruhi dari mana, dari U channel lah, dari pokoknya yang dari curang-curang itu gua saranin nggak boleh guys. Bukan nggak boleh sih, gua saranin nggak saranin kalian pakai yang kayak gitulah, nanti ke kalian sendiri dampaknya guys. Nah, di sini lihat nih, di sini di perbesar ya. Nah, di sini bisa kalian lihat nih sumber traffic eksternal. Gua jelasin satu-satu ya. Nih, X Studio Channel. Nah, di sini gua kebaca nih
kenapa gua kemarin subscriber, jam tayang, viewers semua pada berkurang tuh ya karena gua kelihatan banget gitu. YouTube bisa baca YouTube gua tuh 90% di sini guys menggunakan X Studio Channel gitu. Jadi ngegunain aplikasi yang tadi gitu. Menggunain aplikasi yang tadi gua secara berulang-ulang buat nambah viewers, ujungnya kebaca juga ini di sistemnya. Ternyata YouTube sama kita tuh lebih pintar YouTube gitu. Kalau kalian mau gua kasih tips gitu buat nembangin channel, kalian harus seimbangin nih dari channel yang gak terlalu menonjol supaya nggak YouTube nganggapnya kalian spam gitu. Terus aplikasi Chrome harus seimbang lah. X Studio Channel New nih, ini yang X Studio Channel New tuh yang kayak tadi, aplikasi yang kayak tadi tapi terbarunya gitu. Yang terbarunya ada yang pakai, tapi di sini gue pernah sih pakai kemarin sekali tapi nggak menarik gitu, gue hapus lagi, gue pakai yang tadi gitu sampai 90%. Nah di sini aplikasi Chrome, kenapa aplikasi Chrome termasuk eksternal dan termasuk aplikasi yang bisa disebut spam ya? Gini nih guys, contohnya misalnya kalian di aplikasi Chrome kan punya di laptop misalnya atau di komputer nih punya akun banyak, terus kalian setel secara bersamaan tuh akun banyak di YouTube dengan video kalian yang sama gitu. Kalian tuh ngejalanin 3 video 4 video gitu dengan nonton channel YouTube kalian gitu, videonya sama atau videonya berbeda-beda gitu, tapi ya dalam satu waktu bersamaan gitu. Di sini YouTube bisa nilai juga nih di aplikasi Chrome. Nah di Studio Channel New ini juga YouTube bisa nilai bahwa kalian tuh melakukan trik buat nambah subscriber, viewers atau jam tonton tuh di sini kebaca guys. Di Studio Channel New sama Studio Channel gua lebih ngelakuin triknya di Studio Channel sih buat nambah jam tonton, tapi ujungnya gua nyesel juga kebaca gitu sama YouTube. Jadi dari jam tayang gua turun, subscriber gua turun, balik lagi ke semula, ulang gitu. Terus jam tonton gua turun. Nah gara-gara faktor ini, faktor eksternal gitu. Eksternal tuh, jadi faktor eksternal tuh gini guys, faktor yang disebabkan di luar dari ini, di perhitungan YouTube lah, dari bukan kayak orang tuh, jadi kayak trik kita tuh, kayak robot gitu perhitungan, bahwa channel yang viewer kalian banyak ini dari spam gitu atau dari robot gitu, yang gunain itu robot spam gitu, eksternal tuh. Nah di sini ada Facebook. Kenapa Facebook? Ya buat kalian kan kalian sering tuh di sub tuh di aplikasi di grup Facebook kan, yang tolong gitu subscribe, like, viewers sampai 4 menit atau apa, ini kebaca sama YouTube ya, kebaca sama YouTube. Kalian nyebar link di Facebook, nanti Facebook kalian kan ke link YouTube kalian kan ke Facebookin, nanti si user klik link kalian, nanti masuk ke YouTube-nya, nanti dari YouTube tuh kedetek bahwa kalian tuh di Facebook tuh ngelakuin apa aja gitu, ngelakuin spam, minta like, minta subscribe, ketahuan gitu. Nah kalau di YouTube sendiri tuh, bentar ya guys, gua perlengkap. Nah di sini komplit nih. Kalau di YouTube sendiri tuh kan ada YouTube nih, jadi kalian tuh di aplikasi YouTube lah contoh, atau misalnya kalian di aplikasi YouTube tapi YouTube masih aman sih, yang penting ini ya seimbang gitu. Kalau kalian mau curang tapi ini ya seimbang nggak apa-apa gitu. Tapi kalau si ininya kayak gua nih contoh, jangan ikutin jejak gua ya. Nah di sini gua kan dominan banget di Studio Channel, otomatis kecium gitu sama YouTube gitu bahwa gua tuh telah melakukan sebuah ini curang gitu, sebuah pergerakan curang buat bangun channel. Ujungnya gua juga yang rugi gitu, yang balik lagi ngulang lagi jadi nol gitu. Nah kalau YouTube ini gue balik lagi ya ke pembahasan YouTube tadi, yang masalah YouTube nih. Yang YouTube ini cukup aman sih. Soal kenapa gue bilang aman? Ya karena YouTube tuh ya kalian yang penting
YouTube tuh ini gua 3 kali, maksud 3 kali tuh gua melakukan akun lain selain channel gue yang ini ya, yang L-Vlog. Jadi akun yang lain, tapi cuma satu. Contohnya gue ngegunain yang Dendi Darmawan tuh, akun gue ada yang Dendi Darmawan. Gue ngelakuin satu channel itu dengan menonton video yang sama di Lutfi Hardiwijaya yang kepoin kartu prakerja. Nah gue 3 kali nonton itu terus-terusan gitu. Nah ujungnya gue dianggap spam, termasuk ke sini 0,4. Untung aja gue kecil di sini. Alhamdulillah kecil tuh yang gue jadi buat YouTube ngurangin performa YouTube kita tuh biar nggak terlalu wah gitu, nggak terlalu gede gitu. Jadi sedikit walaupun 5 jam 4 jam menurut gue itu sakit guys. Walaupun dipotong 4 jam 5 jam itu sakit, capek gitu nyari jam tayang, nyari viewers, nyari subscriber kalau masih baru tuh. Nah next ya guys, di sini ada Subpalscom nih. Gua kebaca, gua selama 3 hari dari Jumat, Sabtu, Minggu gua ngelakuin Subpals buat nambahin subscriber. Nah di sini gua kedetek sama YouTube bahwa gua udah melakukan kecurangan. Kedetek bahwa Subpals tuh kenapa gua diarahkan ke eksternal atau ke yang disebut spam ya, karena Subpals itu sebuah website untuk trik menambah subscriber. Itu udah termasuk curang guys. Di sini udah terdetek. Untung aja di sini gua minim dan terdeteknya di studio channel. Ini yang gua sesalin tuh. Nah yang separuhnya kan kecil-kecil, jadi masih aman kalau gini. Tapi cuman ini aja nih, sebenarnya nggak aman sih, nggak terlalu aman banget. Ini yang menonjol banget gitu di studio channelnya. 708 jam penayangan, 90%. Gimana nggak dikurangin gitu. Nah ayo next guys. Di sini ada Facebook Messenger. Kenapa di sini di Facebook Messenger disebut kategori spam atau dengan faktor eksternal? Karena kan kadang ada orang yang mas nge-inbox di Facebook kalian tuh, mas support sub yuk, nonton video 4 menit terus subscribe gitu. Gua pernah ngalamin kayak gitu. Gua udah kemarin ngalamin support sub gitu. Bukan support sub sih, gua ngarepin viewers gitu, ngarepin jam tonton 4 menit aja baru gua sub gitu. Tapi di sini gua kebaca, gua udah ngelakuin kecurangan. Tapi itu alhamdulillah itu gua udah melakukan beberapa kali. Di sini terdeteknya cuma 1 kali gua ngeklik link dari sana. Nah buat gue sebenarnya udah ngelakuin 10 kali gitu, 15 kali gitu, tapi di sini cuma kedetek 1. Gue ada triknya itu, nanti gue akan share selanjutnya lah di video berikutnya. Nah di sini ada lanjutnya guys. Di sini ada Excellency multi accounts. Nah di sini kalau kalian punya akun YouTube nih di HP yang sama, otomatis YouTube tuh bakal ini guys, bakal ngebaca IP login kalian. Misalnya IP address kalian tuh di handphone ente yang satu itu, terus ente tuh punya satu handphone tuh punya beberapa akun, di situ kedetek juga. Gua juga punya triksnya nih buat ngerubah IP address supaya nggak kedetek sama YouTube. Ya guys, lanjut ya guys. Di sini ada Facebook Lite. Nah, di sini gua kebaca juga nih Facebook Lite, karena gua nyebar link kan di YouTube kan ada peraturan jangan sebar link minta subscribe atau saling subscribe gitu. Nyebar link di Facebook kan itu dilarang di peraturan Google AdSense. Kalau kalian baca gitu, jangan saling sub for sub, jangan saling tuker jam tayang, jangan saling itu, harus murni gitu. Dengan istilah kita nonton video terus kita apal channel kalian di situ gitu, tanpa kita harus kerjasama dulu gitu, harusnya gitu. Di sini di Facebook Lite gua kebaca juga nyebar link. Gua kan pernah nyebar link guys, ini help me yang gua butuh 4 menit gitu nonton buat ningkatin jam tayang. Gua itu pakai Facebook Lite itu waktu itu. Nah di sini kebaca guys di Facebook Lite. Gua ngelakuin spammers.
itu, tapi dampaknya cuma 0,1% ya, nggak terlalu besar. Nah di sini ilbe paralel. Nah di sini gue pernah download akun paralel buat ngedobelin akun tanpa gue gunain trik gitu. Tapi di situ gue di situ ngelakuin tiga kali gue ngelakuin 3 kali login di akun paralel gitu dengan nonton video, terus gue seharian tuh didiemin aja gitu. Nah tapi di sini kebacanya cuma 1, alhamdulillah. Nggak kebaca banyak gitu. Kalau kebaca banyak, wah udah jam tonton gua kurangin semua. Nah buat kalian juga nih gua saranin ya, buat syarat monetisasi ya, nanti itu kalian yang di faktor eksternal tuh menurut gua tuh dikurang-kurangin gitu. Jangan terlalu menonjol gini, takutnya kalian tuh nanti ditolak sama Google AdSense bahwa kalian tuh di faktor eksternal tuh spamernya tuh banyak gitu, beberapa persen gitu, 90%, 70% di sini spamernya kebaca gitu. Nah buat kalian yang mau ngecek segimana performa kalian melakukan trik, kalian kebaca atau enggak sama YouTube, kalian bisa dicek di sini guys, di fitur jangkauan tadi, klik analisis terus jangkauan, terus kalian scroll ke bawah, lihat di faktor eksternal sumber traffic, itu faktor spam kalian tuh udah berapa persen gitu, buat kalian nyelamatin buat dari supaya di ACC monetis YouTube gitu. Nah di sini gua melakukan spamersnya ada yang 57 menit 55 tuh, ada yang 9 menit 50, ini 2 menit nih di apa ini 2 menit di Facebook, ada yang 2 menit 11% tuh persentase rata-rata waktu tahun jam 12.1. Nah gua terlalu menonjolnya di sini di studio channel, makanya gua kemarin dikurangin, sekarang gua ngulang lagi dari awal guys. Nah gua saranin ke kalian kalau yang mau proses monetisasi nih, udah jam tayang mendekati ya, kalian periksa dulu lah, lebih baik jangan diajuin hari itu tapi di sininya kalian masih banyak gitu faktor spamnya gitu. Menurut gua itu kurangin dulu, dinormalin dulu, diratain dulu gitu, biar enggak ketahuan kalian itu spam gitu, biar nggak ketahuan kalian tuh trik gitu, sub atau apalah gitu, berbuat licik gitu, curang, itu pasti kebaca sama algoritma YouTube guys. Nanti yang rugi kalian sendiri, dari kalian tadinya mau dimonetis terus YouTube baca kalian ini banyak spamnya gitu, jadi nanti ditolak, nunggu 1 bulan lagi, sayang banget kan. Nunggu 1 bulan tuh bukan jangka waktu yang cepat menurut gua, harus nunggu beberapa hari lagi gitu, 1 bulan lah, tunggu 1 bulan lagi. Nah menurut gua kalian stop lah, jangan lakuin itu lagi secara terus-terusan tiap hari gitu, janganlah, kasihan buat kalian sendiri. Soalnya di sini gua nyesek, udah ngerasain sendiri gitu berapa tapa sakitnya gua ngelakuin itu, terus tiba-tiba sekarang dari jam tonton gua berkurang. Tadinya gua ini tuh sekarang tuh harusnya tuh ada 60-70 jam, kurang banyak. Dari subscriber kurang lagi. Itu pengalaman gua kemarin guys, di hari Sabtu. Gua mau share videonya tuh karena gua belum ada kuota gitu kemarin tuh, belum. Gua soalnya nungguin kartu prakerja, insentif gua belum cair, ya udah gua ngisi kuota tadi dari hasil kerja gua, sekarang gua upload gitu buat record video, buat nyelamatin kalian lah, supaya nggak jam tayang berkurang, viewer berkurang, subscriber berkurang. Ya gue kasihan ke kalian gitu, gue pernah gitu ngalamin subscriber berkurang, jam tonton berkurang, viewer berkurang. Intinya malah kalau buat ngebangun channel pertama tuh ya, kalian bisa spam bisa, tapi kalian tuh harus jangan terlalu menonjol kayak gua gitu. 90% dari di studio channel jangan menonjol terlalu gitu, jadi kalian pakai cara cantik lah, jangan terlalu sering gitu, jadi jarang-jarang aja, mau ini jarang-jarang aja gitu guys, menurut gua ya, masukan dari gua. Nah gua
segini aja sih video dari gua buat kalian ngecek gimana faktor eksternal spammer kalian gitu, selamat atau enggak. Gua buat video ini gua buat nolongin kalian gitu, yang takutnya spammer itu banyak kayak gua 90%, ini berapa persen. Pasti kalian di minggu lainnya jam tonton kalian berapa jam di sininya, atau di sini 51 nih, kalian besok ngecek jadi 48 45 ya, karena kalian lihat apa sebabnya. Kalian lihat di faktor eksternal spam. Nah, di faktor spamnya banyak ya, karena itu kalian ngelakuin spammers banyak. Ya, sekian dari video dari gua guys, kurang lebihnya gua mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau apa. Boleh komentar aja yang positif buat semangatin gua gitu buat ngebangun channel ini. Kurang lebihnya gua mohon maaf guys. Yang bagi kalian yang suka dengan video gua ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ya guys. Dan yang bagi yang nggak, boleh komentar yang menurut kalian nih video gua itu benar, atau menurut pendapat kalian tuh gimana gitu tentang video gua ini tuh. Apakah yang gua jelasin ini benar atau salah gitu. Soalnya gua belum mendalami yang istilahnya perhitungan YouTube tuh benar gak sih dinilai dari yang ini, dinilai dari sumber traffic gitu, yang dari trik tips gitu, bener gak gitu. Yang gua tahu dari video yang bukan dari video sih, dari Google gua ngecek kenapa jam pertayangan gua turun tuh ya disebabin karena ini gitu. Ini gua terlalu menonjol banyak, jadi gua ya kena pengurangan YouTube gitu. Ya buat kalian jangan ikutin jejak gue lah, pasti nanti kalian juga ngerasa kalau kalian sama kayak gue, jam tonton kalian pasti pernah berkurang tuh karena apa gitu. Kalian kalau bingung boleh dicek di sini gitu. Ya, sekian dari video dari gue. Next gue bakal upload lagi video-video yang menggunakan trik-trik mereka ini ya guys. Cukup sekian, terima kasih, wassalam, goodbye.